Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat pelajar yang hebat. Semoga sahabat belajar semua tetap selalu sehat dan semangat dalam belajar. Sahabat pelajar yang hebat, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang pecahan. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share agar sahabat semua tidak ketinggalan untuk selalu mendapatkan video pengetahuan terupdate dari kami. Apakah yang dimaksud dengan pecahan? Pecahan dapat diartikan sebagai bagian dari keseluruhan, atau pecahan dapat diartikan sebagai bilangan yang digunakan untuk menyatakan bagian-bagian benda jika benda dibagi-bagi menjadi beberapa bagian yang sama. Jadi suatu benda nanti bisa dikatakan sebagai pecahan atau dapat dinyatakan sebagai pecahan apabila benda itu dibagi menjadi beberapa bagian yang sama. Jadi ciri-cirinya adalah beberapa bagian yang sama. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari bersama apakah pecahan itu. Sahabat pelajar bisa perhatikan gambar di situ. Di situ ada sebuah gambar. Kemudian gambar ini dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Di sini satu bagian tanpa warna. Kemudian di sini ada satu bagian dengan warna biru. Dari gambar tersebut, maka kita bisa mendapatkan data bahwa gambar tersebut seluruhnya dibagi menjadi dua bagian. Kemudian salah satu di sini yang berwarna biru itu ada satu bagian. Maka dari gambar tersebut kita bisa mendapatkan pecahan, yaitu 1/2. 1 itu dari bagian yang diberi warna, kemudian 2 ini adalah bagian dari keseluruhan benda tersebut. Maka bisa ditulis menjadi 1/2. Hal itu bisa dibaca dengan 1/2 atau 1/2 dan juga 1/2 bisa dikatakan sebagai setengah. Kita lanjutkan, kita perhatikan gambar di situ. Ada sebuah gambar bangun datar berbentuk persegi, kemudian gambar tersebut dibagi menjadi 4 bagian sama besar. 1, 2, 3, 4. 3 bagian di sini diberi warna merah. Berapa bagian yang berwarna merah apabila dinyatakan dalam bentuk pecahan? Maka kita bisa lihat, pertama kita lihat seluruh bagiannya tadi dibagi menjadi 4 bagian sama besar. 1, 2, 3, 4. Maka kita tulis 4 di bagian bawah. Kemudian yang berwarna merah kita hitung 1, 2, 3. Kita tulis di atas. Maka dari gambar tersebut, dari bagian yang berwarna merah dapat dinyatakan sebagai pecahan 3/4. 3 itu sebagai pembilang, kemudian 4 itu sebagai penyebut. Jadi dalam suatu pecahan, di bagian atas itu dinamakan dengan pembilang, kemudian di bagian bawah itu dinamakan sebagai penyebut. Kita lanjutkan. Kita lihat di situ ada sebuah gambar yang dibagi menjadi beberapa bagian. Kita bisa hitung bersama gambar tersebut dibagi menjadi berapa bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gambar tersebut dibagi menjadi 9 bagian. Pertanyaannya, bagian yang berwarna hijau menyatakan pecahan berapa? Kita lihat, tadi bangun tersebut dibagi menjadi 9
bagian. Kita tulis 9 di situ. Kemudian yang berwarna hijau, di situ ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Coba, sahabat pelajar semua amati dengan seksama. Apakah sudah tepat bahwa gambar tersebut bisa dinyatakan sebagai pecahan 4/9 dari bagian yang berwarna hijau? Coba kita amati kembali. Apakah semua bagian yang ada di dalam sini itu sama besar? Ternyata bagian-bagian ini memiliki ukuran yang tidak sama. Maka gambar ini atau gambar yang berwarna hijau ini, bagian yang berwarna hijau ini tidak bisa dinyatakan sebagai pecahan 4/9. Kenapa? Karena semua bagiannya tidak sama besar. Jadi, syarat agar suatu gambar, suatu benda itu bisa dinyatakan sebagai pecahan, benda tersebut dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Apabila tidak sama besar, maka tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan dengan tepat. Jadi sekali lagi, gambar tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai 4/9. Karena dari bagian-bagian gambar tersebut tidak sama besar. Sekarang kita perhatikan gambar tersebut. Ada sebuah gambar segitiga yang di dalamnya dibagi menjadi beberapa bagian segitiga. Kalau kita perhatikan, bagian-bagian yang ada di dalam di sini itu sudah merupakan bagian yang sama besar. Maka gambar tersebut bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan nantinya. Pertanyaannya, berapa pecahan yang terbentuk dari bagian yang berwarna biru? Kita perhatikan bersama. Pertama, kita bisa hitung semua bagian yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 bagian. Kita nyatakan 9 sebagai penyebut. Kemudian yang berwarna biru kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis 5 sebagai pembilang. Maka dari gambar tersebut, bagian yang berwarna biru dapat dinyatakan sebagai 5/9. Karena gambar tersebut sudah dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Kemudian selanjutnya kita bisa perhatikan ada berapa pecahan yang terbentuk dari bagian yang berwarna merah. Kita lihat gambar lingkaran di situ. Lingkaran tersebut dibagi menjadi berapa bagian? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibagi menjadi 7 bagian sama besar. Maka kita bisa tulis 7 sebagai penyebutnya. Kemudian kita hitung yang berwarna merah. 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian. Kita tulis 4 sebagai pembilang. Maka dari gambar tersebut, bagian yang berwarna merah dapat dinyatakan sebagai 4/7 dari semua bagian yang ada. Kita lihat kembali, ada sebuah gambar lingkaran di situ berwarna biru dan hijau. Pertanyaan pertama, berapa pecahan yang terbentuk dari bagian yang berwarna biru? Pertama, kita hitung seluruh bagiannya terlebih dahulu. Gambar tersebut sudah dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besar. Kita hitung ada berapa bagian semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Ada 7 bagian. Kita tulis 7 sebagai penyebutnya. Kemudian yang berwarna biru kita hitung. 1, 2, 3, 4. Kita tulis 4 sebagai pembilang. Maka bagian yang berwarna biru dari gambar tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan, yaitu adalah 4/7. Pertanyaan kedua, berapa pecahan yang terbentuk dari bagian yang berwarna hijau? Tadi sudah kita hitung, gambar tersebut sudah dibagi menjadi beberapa bagian sama besar, yaitu ada 7 bagian sama besar. Kita tulis di situ 7 sebagai penyebutnya. Kemudian yang berwarna hijau kita hitung kembali. 1, 2, 3. Ada 3 bagian yang berwarna hijau. Jadi dari gambar tersebut, bagian yang berwarna hijau dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan, yaitu 3/7. Itu sahabat pelajar yang hebat. Semoga sahabat pelajar dapat memahaminya dengan baik. Lanjutkan. Kalau tadi adalah soal menggunakan gambar, sekarang kita coba soal cerita. Ibu membeli sebuah kue coklat. Kemudian ibu memotong kue tersebut menjadi 8 bagian sama besar agar dapat dinikmati semua anggota keluarga. Setelah dipotong, adik mengambil 3 bagian dari kue yang dipotong ibu. Pertanyaannya, berapa bagian kue yang dimakan adik dari keseluruhan kue yang dipotong ibu? Kita lihat bersama, ada sebuah kue, kemudian kue itu dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Dipotong menjadi 8 bagian sama besar, maka 8 itu kita nyatakan sebagai penyebut. Kemudian adik memakan 3 bagian dari kue yang sudah dipotong ibu. Maka kita tulis adik yang dipotong. Maka kita tulis yang dimakan adik adalah 3 bagian. Maka kue yang dimakan adik dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu adalah 3/8. Agar lebih jelas, kita bisa buat atau kita sajikan dalam bentuk gambar. Ibu membeli sebuah kue coklat. Kue coklat tersebut kita ibaratkan dalam bentuk persegi panjang, bangun datar persegi panjang. Kemudian ibu membaginya menjadi 8 bagian sama besar. Ibu memotong kue tersebut menjadi 8 bagian sama besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu, adik mengambil 3 bagian dari kue yang dipotong ibu. Nah, ada 3 bagian dari kue tersebut yang dimakan oleh adik. Maka kita juga bisa mendapatkan bahwasannya berapa bentuk pecahan dari kue yang dimakan adik? Kita hitung tadi ada 8 bagian dari kue yang dipotong ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tulis 8. Kemudian yang dimakan adik atau yang diambil adik ada 1, 2, 3. Kita tulis 3. Maka bagian kue yang dimakan adik dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu 3/8. Bagaimana sahabat belajar semua? Sudah jelas dan sudah paham ya untuk materi pecahan tersebut? Ya, untuk sahabat pelajar semua, tetap harus semangat dan tekun dalam belajar dan menuntut ilmu. Demikian untuk pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat pelajar semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.